Auditor militer atau penuntut umum dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa meminta majelis hakim memutar rekaman CCTV terjadinya penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Permintaan itu dikabulkan oleh Hakim Ketua saat persidangan di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Dalam tayangan CCTV terlihat secara runut baik dari luar minimarket hingga di dalam saat bos rental Ilyas Abdurrahman tersungkur tewas di lantai. Rekaman CCTV itu membuat kedua anak korban yakni Rizky Agam Syahputra dan Agam Muhammad Nasruddin tak kuasa menahan tangis. Auditor militer yang melihat kedua saksi itu menangis, lalu memeluknya. Tidak ada percapakan saat penuntut umum memberikan pelukan hangat. Tampak kedua anak korban tidak menyangka para pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya. Padahal ayah saya nggak ngapa-ngapain saat kejadian di rest area, kata Rizky Agam sambil menyeka air mata. Setelah pemutaran video Hakim Ketua menutup sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa, perkara penembakan bos rental akan berlanjut ke sidang tuntutan pada pekan depan. Sebelumnya, terdapat 3 anggota TNI AL yang jadi terdakwa dalam kasus itu, yakni terdakwa 1 Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, terdakwa 2 Sersan 1 Akbar Atli, dan terdakwa 3 Sersan 1 Rafsin Hermawan. Mereka didakwa melakukan aksi penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Selain itu, Bambang dan Akbar didakwa pula melakukan pembunuhan berencana. Mereka dikenakan Pasal 340 Junto Pasal 55 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP Junto 55 Ayat 1 KUHP. Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo menyesal telah menembak bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 48, hingga tewas di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Bahkan, sampai saat ini, Bambang masih terus merasa bersalah dengan almarhum dan anak-anak korban. Sangat menyesal, sampai saat ini masih merasa bersalah. Kami masih bersalah kepada almarhum dan anak-anak korban, tutur Bambang dalam persidangan di Pengadilan Militer Jakarta, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Bambang pun mengatakan, sebelumnya, dia tidak ada niat membunuh korban. Dia mengaku, semua itu terjadi karena dirinya sedang terdesak. Kami menyesal kami tidak ada niat untuk membunuh, semua terjadi karena terdesak, jelasnya. Mengenai hal ini, Bambang menyatakan sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Namun, permintaan maaf tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kami sudah meminta maaf kepada keluarga korban tetapi ditolak, katanya. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa ia baru kehilangan orang tuanya 20 hari sebelum peristiwa tersebut terjadi. Jadi, saat kejadian, dirinya hanya ingin membantu mencarikan mobil korban. Karena pada saat itu orang tua kami baru 20 hari meninggal dunia dan pada malam itu niatnya kami bukan membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan mobil, ucap Bambang. Bambang juga mengungkapkan bahwa ia memahami rasa sakit yang dialami keluarga korban akibat kehilangan orang tua. Kami menyadari kehilangan satu orang tua sangat menyakitkan hati, karena pada saat kejadian orang tua kami sudah meninggal.